berarti dia Allah kan? Dia Dia Allah. Allah. Dia Mbak, menjadi Kak. manusia. Baru Saya kasih contoh ya Mbak ya, saya kasih contoh. Ini saya manusia. Saya mengambil lipstik. Jadi kemanusiaan saya duluan ada, baru lipstik ada. Keilahian Yesus duluan ada, baru ada kemanusiaan. Yang ngerti nggak Mbak ini? oh, berarti Dari- Yesus dulu baru Allah. Dia Allah dulu dalam kekekalan. Susah ya. Membagongkan ya. Bukan membagongkan, Mbak kalau mau fokus. Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Hidup akal. Kita berakal ya. Jangan lupa. Halo. Serunting. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Boleh dibuka kameranya Pak Serunting? Silakan buka dulu kameranya. Aduh, gimana Bu ya? Ini di gunung Bu. Ya nggak apa-apa, Bapak dimanapun nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Mau di gunung, di langit ketiga, di Tartarus boleh. Yang penting buka Nanti kamera. pelanggaran nih Bu, pelanggaran. Enggak, di gunung kok pelanggaran. Gimana ceritanya? Nah, wah keren sekali. Cuacanya bagus. Oke. Nah, Pak Serunting beragama apa? Muslim Bu. Oke, ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya Bu. Cara ibadah ibu-ibu di Kristen itu apakah mempunyai aturannya kayak mana tuh Bu? Cara beribadah maksudnya waktu ibadah itu menghadap kemana tuh? Oke, kami menghadap ke timur. Di arah di mana Yesus itu terlihat terakhir kali terangkat di Yerusalem. Nah, kami menghadap ke sana. Dan kami itu ada liturginya. Kami bersujud, membungkuk, menengadahkan tangan seperti Ya, itu. benar Ibu. Tapi Ibu. Halo Ibu. Ya, silakan. Tapi kenyataan saya lihat Ibu, gereja-gereja di Indonesia itu menghadapnya itu kiblatnya kemana pasar Bu? Kemana pasar? Iya. Masa sih Pak? Tadi Bapak tanya gitu sama saya. Saya cuma menjawab yang Bapak tanya. Itu mah. Iya, tapi di lapangan Bu, saya kan melihat kalau gereja itu ya hadapnya kemana pasar ya ke situ Bu. Oke. Bapak tahu nggak gimana gereja? Kan memang Bapak ngelihat gereja. Ya. Kalau misalnya Pak, ini dataran seperti ini, ke sini. Emang Bapak tahu menghadapnya kemana? Bisa aja mereka nyerong kiri ke arah barat lewat 5 derajat, bisa aja ke kemana-mana kan gitu. Bapak emang udah cek. Dibuka Ya. kameranya Pak, jangan ditutup. Nggak bisa Bu, melanggar Bu. Nggak melanggar. Siapa bilang melanggar buka kamera? Enggak, saya bukan sama Ibu melanggar Bu di TikTok Bu, karena di sini banyak asap Bu. Nggak apa-apa, Bapak bisa buka kamera kok. Tadi itu bagus, nggak melanggar. Iya, saya kan udah buka lama-lama. Di bawah aja lah Pak. Karena ini ya harus buka kamera, jadi harus ada wajahnya gitu. Saya takutnya goib. Oke lah, kita naikkan yang lain. Oh iya, Bapak tadi kena band ya. Oh, oke. Ya udah, saya turunin aja. Oke. Halo, Muslim JB Audio. Halo. Halo. Ya, silakan dibuka kameranya Pak Muslim. Silakan dibuka kameranya. Oke. Pak JB, agama Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa Pak tentang iman Kristen? Ada tema seperti ini, boleh masuk ke tema atau di luar tema juga boleh. Silakan Pak. Saya mau tanya ini, apa benar Yesus itu Tuhannya Kristen? Kamu telah mengatakannya barusan. Nanya apa benar itu? Iya, kamu sudah mengatakan apakah benar Yesus ini Tuhan orang Kristen? Benar, karena sudah menyatakannya tadi barusan. Terus waktu sebelum Yesus lahir kan bumi udah ada. Jadi yang menciptakan bumi itu siapa itu beserta isinya? Oke, kita baca ayat langsung ya.
Ya. Oke. Nih, jadi kan Bapak nanya kan, Ya. sebelum Yesus lahir, bumi kan udah ada. Nah, ini Yesus itu ada sebelum dunia ada malahan, nih ya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus itu telah ada sebelum dunia ada malah Pak. Nih dalilnya. Jadi kalau dikatakan Yesus itu ada setelah bumi, salah. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Ya, tuh jelas ya Pak. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu ada setelah ada bumi, itu salah. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanya Pak Muslim? Nah, dulu bingung nanya apa ini. Gimana? Oke, Bapak siapa Tuhannya Pak? Ya, Tuhannya yang Allah. Kalau Allah itu ada sejak kapan? Allah yang ada sejak sebelum ada bumi. Sebelum ada bumi. Iya, orang yang bumi kan yang nyiptakan Allah. Ya pasti ya duluan yang menciptakan lah. Duluan yang menciptakan. Oke. Ini pernyataan dari mana ini Pak? Dari saya sendiri, pakai akal. Pakai akal. Iya, pakai akal sehat aja. Ini kira-kira Tuhan Anda sendiri pernah nggak mengatakan ini Pak? Aduh, saya kurang paham ya, saya masih awam sih. Oke. Masih awam, jadi yang lebih paham ya ada, cuman kan saya kurang paham. Siap. Oke. Ya udah itu aja ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Yuk. Oke. Jangan lupa pakai akal ya. Kita harus berakal. Oke. Halo, Mama Bilal. Halo Kak. Iya. Bentar ya, Kak. Boleh buka kamera. Buka kamera, bentar ya Kak. Siap. Wah, cantik. Selamat pagi. Pagi Kakak. Mama Bilal Islam atau Kristen? Kita di situ judul Kakak apa itu Allah. Boleh anaknya nggak usah ini Mbak. Jadi takut ini kena ini. Oh ya. Iya. Kan di situ judulnya apa itu Allah. Pertanyaan Kakak itu apa itu Allah untuk umat Kristen atau untuk umat Islam? Ini boleh untuk umat Kristen, boleh untuk umat Islam. Oh. Jadi di dalam Bible kan sekarang udah banyak tuh kata Allah. Jadi apa perbedaan menurut Kakak Allah sama Yesus? Yesus itu adalah nama. Allah itu adalah hakikat dari Yesus. Yesus itu adalah nama. Dan Allah itu adalah hakikat dari Yesus sendiri. Hakikat. Hakikat itu definisinya apa gitu Kakak? Kebenaran dirinya. Kebenaran diri. Berarti Yesus sama Allah beda apa sama? Yesus nama, Allah itu adalah hakikat dirinya. Kayak saya, hakikat saya manusia, nama saya Agatha. Bisa kelihatan bedanya? Hakikat saya manusia, nama saya Agatha. Bisa tahu bedanya kan? Oh ya. Jadi maksudnya Yesus ini hanya sekedar nama. Yesus itu nama, kayak Agatha gitu loh, nama. Gitu. Iya, nama gitu kan. Kayak saya manusia. Nama Iya. nama saya itu Mama Bilal gitu kan. Bisa kan bedain kan? Hakikat kamu, kebenarannya kamu manusia. Kebenarannya Yesus itu adalah Allah, dia adalah firman Allah. Berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Ini
gak ya? Yesus hakikatnya adalah Allah. Allah yang mengambil rupa manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Berarti ada 3 di situ. 3 apanya tuh? Kayak gimana tuh? Sedangkan kakak ada 2. 3. Kakak manusia, nama kakak Agatha. Iya, kalau Yesus itu Allah hakikatnya, lalu menambahkan hakikat manusia, namanya Yesus. Yesus. Iya, beda kan? Jadi tubuh dia tuh, kalau kata kalian kedagingan dia itu namanya apa? Kedagingannya itulah yang namanya Yesus. Kalau hakikatnya Allah tidak bernama. Makanya saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Datang lagi firman. Ya, dia adalah firman Allah, hakikatnya Kalau Allah. kakak kalau analoginya Allah, kakak manusia tadi kakak kan kakak manusia. Nama kakak Agatha. Itu Betul. cuma 2. Iya, makanya saya beda dengan Tuhan Yesus. Kakak juga beda dengan Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Gitu. Beda kan? Nah, udah. Tapi thank you, kakak udah mengakui perbedaannya. Ya kalau beda, kenapa analoginya kakak? Analogi apa? Tadi kakak bilang, kakak manusia, nama kakak Agatha. Iya. Nah sekarang kenapa kakak Saya bukan samakan? analogi, saya sedang menjelaskan perbedaan Allah dengan Yesus. Karena kamu tadi nanya, Yesus itu apa, Allah itu apa? Saya bukan menganalogi. Karena judulnya gitu kan. Iya. Karena judulnya itu kan apa itu Allah. Dan Allah itu banyak kata-katanya di orang Kristen, Allah Bapa kan gitu kan. Itu jadi perbedaannya itu, ya maksudnya itu saya bertanya dengan judul kakak itu. Iya, saya udah paham itu. Jadi Anda sudah tahu sekarang bedanya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Kalau kita memang manusia. Gitu. Yesus itu mengambil, Allah yang mengambil kodrat manusia. Mengambil, kayak kakak mengambil sesuatu. Berarti kakak menambahkan sesuatu di dalam diri kakak, hakikat kakak gitu. Paham? Kayak saya ngambil ini. Berarti saya manusia dan juga lipstik. Jadi Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Itu dia. Karena dia kodratnya sebelumnya dalam kekekalan kodratnya adalah Allah. tujuan Allah mengambil kodrat manusia itu apa, Kak? Biar bisa mati. Supaya bisa mati. Mengapa harus mati? Supaya dia bisa turun ke dunia orang mati dan menyelamatkan Adam serta seluruh manusia yang sudah mati sebelum dia. Itu tujuannya. Sekaligus, oke, ini saya jelasin dulu. Jadi tujuan dia mati adalah pertama dia menyelamatkan orang-orang yang sudah mati sebelum dia, sebelum kemanusiaannya. Sekaligus membuktikan kepada manusia yang masih hidup bahwa dia sanggup mati dan hidup. Maka kalau kamu percaya kepadanya, kamu juga bisa dihidupkan seperti dia. Jadi tujuan Yesus itu. Supaya mata dunia itu tahu. Nanti kamu bisa saya hidupkan seperti saya. Gitu. Berarti orang-orang yang mati sebelum Allah menjadi manusia, itu tidak selamat. Itu makanya Yesus menyelamatkan. Belum ada yang selamat satupun. Makanya Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan mereka. Dan kepada orang hidup, supaya mereka percaya bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan. Sesuai dengan namanya yang adalah Yesus. Karena arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Gitu. Coba Kak ayat berapa di Bible? Saya baru dengar nih Kak, tapi kalau boleh. Yesus itu artinya menyelamatkan orang-orang yang menebus dosa, itu saya sering dengar, menebus dosa orang-orang yang ada di bumi. Tapi kalau yang saya baca belum ya. gitu. Saya baca ya, Matius 1 ayat 21. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Makanya arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Umat. Definisi umat, apakah orang yang sudah mati juga definisi umat? Iya. Karena
Adam itu adalah pengikut Yesus. Karena Musa itu adalah pengikut Yesus, Abraham itu adalah pengikut Yesus, Nabi Daniel itu pengikut Yesus, Daud itu pengikut Yesus. Nabi-nabi kami yang ada di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu semuanya pengikut Yesus sebelum dia menjadi manusia. Oh jadi, tunggu nih. Loh, berarti orang-orang yang sudah ada bahkan sudah mati sebelum Yesus bahkan Adam itu sebelum Yesus. Iya ya, Adam kan orang kan, iya, gitu kan, adalah pengikut Yesus, betul. Sedangkan Yesus ada sebelum Yesus ada sebelum dunia ada. Yohanes 13 ayat 5, Yesus ada sebelum dunia ada. Makanya tadi kalau Mbak mengingat pernyataan saya, dia adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Dia Allah, kalau dia adalah Allah, maka dia ada dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Tapi katanya tadi ada tuh tadi dalil kakak tadi ada mengatakan akan lahir ke dunia ini dari Maria. Itu saya lupa cuman kata-katanya. Di dunia ini Maria akan melahirkan dan kasih nama dia Yesus. Dari mana? Itu kemanusiaannya. Tadi kan saya udah jelasin. Dia adalah Allah, sebelumnya dia Allah, terus dia mengambil kemanusiaannya yang melalui Maria itu. Itulah kelahiran kemanusiaannya. Kalau keilahiannya yang menciptakan langit dan bumi ini bersama Bapa dan Rohnya. Berarti dia Allah kan? Dia Allah. Dia menjadi manusia. Baru saya kasih contoh ya Mbak ya. Saya kasih contoh. Ini saya manusia. Saya mengambil lipstik. Jadi kemanusiaan saya duluan ada, baru lipstik ada. Keilahian Yesus duluan ada, baru ada kemanusiaan. Yang ngerti nggak Mbak ini? Oh berarti Yesus dulu, baru Allah. Dia Allah dulu dalam kekekalan. Susah ya. Membagongkan ya. Bukan membagongkan, Mbak kalau mau fokus dari awal pernyataan saya, dia itu Allah. Kalau Allah itu kekal, ya, kalau itu tidak berawal, tidak berakhir. Lalu dia mengambil kemanusiaan. Ngambil kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu melalui rahim Bunda Maria. Jadi Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ada, lalu menambahkan kodrat atau hakikat manusia melalui Maria 2000 tahun yang lalu. Masa semudah ini Mbak nggak ngerti? 2000 tahun yang lalu bukan berarti sebelum dunia ini ada. Kalau udah itu ada namanya kemanusiaannya kakak sayang. Ya udah, makasih ya kak ya. Aku capek dengan orang yang nggak nyampe kayak gini. Gimana aku harus ngajarin dia? Dia ini Allah sebelumnya. Nih sampai sini nyampe nggak sih? Dia Allah sebelum adanya apa-apa. Lalu 2000 tahun yang lalu itulah dia ngambil kemanusiaannya. Aduh, ini pakai bahasa simpel loh. Makali nggak ngerti. Aduh, mohon maaf ya kak. Selamat pagi kak. Memang susah ya, nggak nyampe emang. Wah, itu dalil loh. Itu dalil. Aus ya, aus. Minumlah. Udah dibilang dia Allah dalam kekekalan. Masa? Ya kali. Ini kayak saya contoh nih. Saya manusia dari 80 tahun yang lalu. Lalu saya mengambil. Berarti kodrat saya yang manusia duluan, baru saya tambahkan kodrat lipstik. Sama seperti Kristus. Kodratnya Allah dalam kekekalan, lalu menambahkan kodrat manusia. Sesimpel ini 2900 orang paham gak sih? Paham gak sih? Ya Allah, capek deh. Ya susah memang. Kalau mengajarkan orang mati dengan orang hidup memang beda. Orang yang dibaptis itu orang hidup. Jadi lebih mengerti. Hidup akal. Hidup akal. Oke.
Sarapan dulu kakak. Oke, nanti. Belum ada nasi lemak. Lemak. Halo Elstor. Halo kakak. Oke, Islam Kristen. Islam. Oke, boleh buka kameranya Bang Islam. Silakan. Boleh. Iya. Oke, agak di terangan Bang. Gak ada lampu ya. Kayak gini ruangannya. Yang nyalain dulu lampunya Bang. Lampu kakak. Ini. Nah, oke. Bang Elstor, ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Temanya apa itu Allah? Yes, apa itu Allah? Ya, apa itu kak? Allah dalam perspektif kami itu adalah hakikat. Itu. Kalau Apa dari itu hakikat? hakikat itu adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Oke. Sama berarti. Sama. Ya. Dari perspektif Islam, Allah itu apa? Allah itu yang memberikan firman kepada para nabi, para rasul. Yang memberikan firman kepada para nabi dan para rasul. Ya. Oke. Seperti Tuhan Allah, dia mengirimkan firman kepada Isa atau Yesus kayak gitu. Oh, kira-kira firman Atau apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Ya, yang dibawakan oleh Yesus Isa. Yesus Isa. Memangnya Yesus Ya. itu Isa? Lah emang di Bible tulisannya nggak ada Isa ya, Putra Maria itu? Nggak ada. Di dalam Yakin? Bible kami itu adanya Yesus. Yesus Putra Maria gitu. Bukan Yesus anak Allah. Bukan anak Maria. Bukan Putra Anak Maria. Maria juga, tapi dia adalah Yesus ya udah. anak Allah. Ya udah itu berarti Kak. Makasih ya Kak ya. Oke, apakah Isa anak Allah? Oke, dia sudah mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Terima kasih, Bang. Ya, itu. Jawa, Kakak. Baik. Oke, kita naikkan yang lain. Akal, Kakak. Lampu, Kakak. Halo, Tira. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, bisa dibuka kameranya? Enggak, saya cuma mau menyampaikan dikit aja. Oke. Walau menyampaikan dikit harus buka kamera di sini karena banyak penyampai-penyampai goib. Wah, ada hal yang goib menyampaikan sesuatu. Saya nggak mau orang 2.200 orang di sini jadi beriman sama yang goib ini. Lampu Kakak. Gitu. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Apakah kalian mau mau mempercayai sesuatu yang goib? Aku kalau ada yang nyampai goib, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Hidup akal. Oke, sorry bunda ngupil dikit. Aduh. Halo Pikachu 899. Silakan buka kameranya. Halo Kak. Halo, Kak Pikachu Islam atau Kristen? Kristen Kak. Oke, boleh. Mau bertanya apa? Mau bertanya kalau misalnya perbedaan kita kan Kristen karismatik dengan kakak yang Kristen Kak namanya Kak? Ortodoks. Oh ya, ortodoks. Itu beda sama saksi Yehuda itu ya Kak ya? Saksi Yehova itu itu adalah bidat sesat. Oh, sesat ya Kak. Mereka itu membaptis tidak seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab. Dan mereka juga mengajarkan yang lain. Saksi Yehova ini
tidak mengimani Yesus adalah firman Allah. Oh gitu. Makanya jangan percaya. Soalnya saya hampir diajak sama teman saya juga sih untuk ikut ke situ, cuman agak ragu karena tidak ada judul gereja gitu di situ ya. Hanya saksi Yehova aja. Ya, mereka kalau nggak salah apa ya namanya ya? Balai keselamatan. Balai ya. Balai keselamatan. Balai keselamatan gitu. Jangan percaya dan jangan mau. Dan saksi Yehova, kakak harus tahu, mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Nah, makanya gitu. Komunitarian, saksi Yehova, terus apa lagi tuh? Itu mereka itu samalah seperti RT 6. Mereka mengakui Yesus adalah ciptaan. Bisa begitu ya Kak? Kenapa ya Kak? Ini ajaran sesat karena mereka bingung bahwa dia datang sebagai manusia. Makanya mereka mengira dia adalah ciptaan karena sama seperti manusia. Karena mereka tidak belajar secara utuh tentang iman Kristen. Makanya mereka sesat. Sejak kapan mereka Kak keluar? Udah ada di abad ketiga. Oh, di abad ketiga. Iya. Duluan Katolik berarti ya Kak, sama Ortodok ya? Kenapa? Duluan Katolik dan Ortodok dulu. Betul. Ada lagi yang mau ditanya Kak Pikachu? Iya, itu dulu sih Kak. Nanti aku nyimak lagi di bawah. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak. Sama-sama. Teman-teman yang di bawah juga hati-hati ya terhadap Kristen-Kristen gadungan ya. Ones Pentakostal, SSY, Unitarian, apa namanya? Kristen Mesianik. Kristen Mesianik itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Nah, kalian hati-hati juga. Mereka memang mengaku-ngaku Kristen, tapi mereka itu mengajarkan hal yang tidak diajarkan Rasul. Mormon, wah, bahayalah pokoknya. Jangan ya. Apalagi Mormon ya. Kalau tidak salah, doktrinnya hampir sama dengan RT 6. Ya, mengajarkan poligemoy. Yapi. Oke, halo JDP. Halo. Halo JDP. Ya, halo. Bapak Islam atau Kristen Pak JDP? Ya, Kristen. Oke, ada yang mau ditanya Pak JDP? Iya sih, kita aja tok ya. Saya ini tadi terkesima dengan akal-akal ini. Jadi saya melihat memang luar biasa juga ya, mereka ini apa ya, banyak akal lah, suka mengakal-akal gitu. Jadi akal ini kalau di orang Batak, di saya ini agak negatif ini artinya. Banyak akalmu, suka mengakal-akali kau. Akal-akalmunya itu kan agak apa gitu. Karena di gereja nggak pernah orang ngomong begini, saya lihat ya. Saudara seakal, marilah terima berkat, nggak ada, tapi saudara seiman. Saudara seiman selalu gitu, nggak pernah saudara akal gitu. Jadi memang kalau kita punya kawan, jangan kawan-kawan itu banyak akalnya itu, suka mengakal-akali itu katanya kan. Kok ada orang bangga dibilang umat akal ya, aku bingung juga ya. Tapi ya sudahlah, kita harus menghormati perbedaan. Mereka umat akal yang suka mengakal-akali, kita umat beriman. Nah gitu, jadi memang akal-akal memang banyaklah akalnya, selalu mengakal-akali. Makanya kalau saya lihat tadi orang yang masuk itu berakal semua ya Pak ya? Berakal semua ya? Berakal semua. Hidup akal. Berakal semua, banyak kali akalnya gitu ya. Mengakal-akali gitu, gimana? Padahal udah jelas tadi firman menjadi manusia itu terus diakal-akali gitu. Memang luar biasa umat akal ini memang. Itu aja Tok ya. Ya, semangat terus. Memberkati Pak JDP. Iya. Hidup akal. Hidup akal. Marilah kita berakal. Oke. Karena gini ya teman-teman ya. Semua orang diberikan akal. Tapi masalahnya ada yang menggunakan atau tidak gitu loh. Kita diperangkati akal, tapi kita juga diajar. Banyak orang berakal, tapi banyak orang yang tidak diajar dengan benar. Jadinya akal-akalan.
Hidup akal. Bikin dong hashtag akal. Hashtag hidup akal. Oke, kita naikkan yang lain. Bunda lapar cuy. Halo, Kak Erli. Halo. Ya, bisa buka kameranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Kristen. Cuman saya mau bertanya ini, Kak. Boleh. Saya Protestan. Ada seiman dengan saya juga, tapi ketika dia sudah mempercayai dengan katanya kita itu sesat, bahwa pengucapan Allah itu mesti Yahweh, Yesus itu Yehosua, itu yang dia keluar dari gereja kita. Mereka katakan itu sesat, bahwa tidak langsung menyebutkan nama Allah tapi dengan ucapan Yahweh atau Yehosua gitu. Gimana itu, Kak? Oke. Kita orang Indonesia dan kitab kita juga diterjemahkan supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan kan. Jadi Allah yang kita imani, orang Kristen imani, Allah itu adalah Bapa. Itu jelas di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa yang tidak bernama, yang tidak berawal, tidak berakhir, yang tidak beribu, yang tidak berbapa juga gitu. Jadi kalau untuk orang-orang Kristen yang sekarang ini ya lagi gusar dengan kata Allah sehingga mau masuk ke dalam teks aslinya gitu ya, itu sah-sah aja, tetapi janganlah mereka juga menjadi batu sandungan atas orang Kristen yang masih mengimani Allah yang adalah Bapa yang kita imani gitu. Sempat saya berargumentasi, saya bilang gini, kalau orang Jawa boleh dikatakan Gusti ya, orang Barat God. Jadi itu kurang bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita di Indonesia ya Allah. Kalau orang Manado, saya orang Manado kan, orang Manado Minahasa itu Allah dikatakan Opo. Sementara Jawa itu Gusti. Itu sebenarnya tidak menghalangi sih sampai kepercayaan kepada Tuhan, kepada Yesus. Tapi enggak, mereka katakan kita ini sesat sampai mereka jadikan gereja yang lain gitu. Ya nggak apa-apa kalau mereka mau mendirikan gereja yang lain, karena yang penting kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendirikan hanya satu gereja yang dasar iman kita itu adalah Kristus, seperti yang diajarkan atau yang didoktrin oleh para rasul. Selama kita mengikuti ajarannya para rasul, kita masuk dalam gerejanya yang didirikan Yesus. Kalau ada manusia-manusia yang mau mendirikan gerejanya sendiri, silakan aja. Tapi tidak ada keselamatan selain daripada gereja yang didirikan Yesus. Kan gitu. Yang sebenarnya kan gereja itu adalah diri kita sendiri kan, Kak? Oh. Itu yang kita ibadah di gedung. Tapi mereka katakan kita ini sesat karena langsung menyebutkan nama Allah atau Yesus. Mereka katakan Yehosua. Yesus itu nama kemanusiaan. Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari firman Allah. Nah, kalau kita diajarkan seperti itu oleh para rasul, kenapa kita menolak itu? Kalau mereka tidak mengerti apa yang diajarkan rasul, ya wajar mereka tersesat. Tapi saran saya, tolong kalau kalian yang mengaku Kristen, jangan menjadi batu sandungan bagi Kristen yang benar-benar ingin taat kepada ajarannya Yesus. Gitu. Karena Yesus juga nggak pernah manggil Bapa itu Yahweh, Kak. Yesus itu memanggil Bapa itu ya Bapa. Allah itu Bapa. Avinu, gitu. Elohim, gitu. Jadi kalau mau ke Yahweh-Yahwehan ya, berarti mereka mau ke Yahudi-Yahudi yang sekarang ini. Seperti itu, Kak. Tapi terserah mereka, tapi jangan mengatakan bahwa gereja kita itu adalah sesat. Justru gereja mereka siapa yang memvalidasi kan gitu. Itu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Tuhan memberkati Kak Erli. Ya. Shalom. Shalom. Ya, ini pasti gereja Mikonol ini yang kayak gini. Mikonol kan pengennya bahasanya kayak gitu. Yehosua, Hamasiah. Saya tidak percaya Yesus, tapi Yehosua. Suka mula, Dek. Betul. Kebanyakan temenan sama Yahudi Rabinik yang aneh-aneh. Jangan aneh. Salah, temenan sama Mesianik. Lo kalau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen aja. Jangan jadi sok-sok ke Yahudi-Yahudian. Siapa Mikonol, Kak? Itu Muslim. Dia itu adalah umat Muslim yang menyamar jadi Kristen. Kalian hati-hati ya.
sama Mikonol ya. Dia itu sebenarnya Islam. Mikonol, Tapasya, itu ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Ini banyak yang menaik tapi belum bisa. Oke, ini bisa buka kamera. Halo. Selamat pagi, Cut. Boleh nggak jangan pakai kamera? Soalnya malu sih. Saya Murtadin sih dari Aceh. Justru harus pakai kamera, harus kita expose ini Murtadin. Oke deh, lain kali aja deh kalau kayak gitu. Iya. Oke. Biar terkenal loh Kak Cut. Pokoknya di sini yang open cam dipastiin terkenal di YouTube Bunda nanti ya. Oh ya, jangan lupa subrek ya akun YouTube-nya Bunda, Agatha of Palermo Official. @Agatha of Palermo Official. Hati-hati karena ada yang menyerupai gitu ya. Yang asli yang kayak gini logonya, yang subscribernya sekarang 4 ribuan ya. FB udah nggak ada ya, udah innalillahi. Karena Bunda juga nggak ngerti FB dan nggak pernah main FB gitu ya. Bunda cuma punya YouTube ya sekarang ya. Iya, ini nanti diupload di YouTube ya. Live kita, kalian boleh follow, komen dan like ya kan. Kalian boleh share juga ke nenek kalian. Kalau bisa share ke nenek Tapasya ya kan. Kalian boleh share ke grup-grup WhatsApp kalian. Kalian share lah ke siapa aja lah handai tolan kalian ya. Oke, thank you semuanya ya yang udah memberkati. Terima kasih. Yang sudah tap-tap terima kasih, yang sudah ngegip terima kasih ya kan. Mbak Murtadin takut digerebek. Oh. Mbak tadi takut diiniin. Oh, ya udah. Oke. Nah, itu tuh ada di bawah tuh. @Agatha of Palermo. @Agatha of Palermo Official. Ya. Selain itu bukan Bunda. Oke. Dan itu akunnya ada Bunda bikin di VT ya, VT akun yang besar ini. Gitu. Subscribernya 4 ribuan, betul. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Dia takut digeruduk. Soalnya kakaknya belum berani viral, ya kan? Nggak apa-apa Kak Cut, semangat selalu ya. Halo Pak Kingdom. Halo, selamat pagi Bunda Agatha. Selamat pagi, bisa buka kameranya Bapak? Oke. Mak Jang ijo. Halo Men. Oke. Pak The Kingdom, Islam atau Kristen Pak? Kristen. Oke, silakan Pak, mau bertanya apa? Cuman saya mau bertanya ini. Mohon maaf ya kepada penonton-penonton yang di bawah kalau saya salah. Pertanyaan saya bukan mau menghujat, bukan mau framing ya. Cuman saya mau bertanya Bunda Agatha, apakah Allah kedua agama ini antara Islam dan Kristen, apakah Allah yang sama? Apa berbeda? Kalau sama, persamaannya di mana? Kalau beda, perbedaannya di mana? Gitu. Oke. Tentu berbeda ya. Allah di dalam iman Kristen itu disebut Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia memperanakan firman-Nya. Makanya kenapa dia disebut Bapa? Karena dia memiliki anak tunggal, yaitu firman yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, kalau di sebelah mereka juga mengimani Allah. Tapi bukan Allah yang disebut Bapa, sebab Allah mereka tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu Pak. Jadi beda. Nabi-nabinya beda, ajarannya beda, semuanya beda. Seperti itu Pak The Kingdom. Ya. Jadi kan di kedua agama ini juga ada Musa.
apakah itu sosok Musa yang sama, apa yang berbeda, gitu loh. Oke. Tentu berbeda ya Pak ya. Karena Musa yang kita tahu itu adalah anak Amram dari suku Lewi. Kalau yang dari sebelah kita tidak tahu siapa asal-usulnya Musa ini, tidak dijelaskan juga. Jadi jangankan Musa, seluruh nabinya aja berbeda Pak. Kalau ajarannya berbeda, tentu nabinya juga berbeda gitu. Bahkan mereka tidak mengenal nabi yang bernama Hosea. Pasti Allahnya sudah berbeda. Kalau Allahnya berbeda, pasti nabinya berbeda. Itu aja Pak. Kuncinya kalau dari ujungnya sudah berbeda, maka seluruhnya juga berbeda. Walau ada kesamaan nama, mirip nama ya, secara pelafalan ya, tapi itu tidak membuat lantas menjadi sama gitu. Contoh kayak saya Agatha. Agatha dari Palermo. Apakah saya sama dengan Agatha Suci yang adalah artis? Sama-sama Agatha, tapi beda kisah dan beda silsilah. Seperti itu. Itu Pak. Iya. Ada lagi? Kalau memang sudah berbeda, terus apa yang diperdebatkan ya? Kalau memang Allahnya udah berbeda, ngapain lagi diperdebatkan kan? Orang Kristen tidak. Oke. Orang Kristen nggak ada suara, Bu. Maaf saya ke Bennett tadi ya. Sabar. Kok di report ya teman-teman ya? Tap-tapnya dong. Maaf saya ke Bennett tadi ya. Sabar. Kok di report ya teman-teman ya? Oke. Gimana tadi pertanyaannya Pak? Ya maksud saya kan kalau memang Allahnya sudah berbeda, ya apa yang mau diperdebatkan lagi kan gitu. Toh juga Allahnya masing-masing kan gitu. Oke, begini ya. Orang Kristen tidak masuk dalam ranah perdebatan. Orang Kristen masuk dalam ranah apologetika. Jadi saya juga mau mengatakan teman-teman Kristen itu tidak usah berdebat. Karena kita sudah tahu kita itu berbeda. Tapi kita ini wajib berapologetika. Apologetika itu artinya adalah memberi pertanggungjawaban atas iman yang kita yakini gitu. Jadi kalau misalnya orang Kristen masuk dalam debat, sebenarnya tidak dibenarkan karena kita itu tidak disuruh untuk berdebat gitu sih. Dan kita juga tidak untuk mengolok-ngolok, tapi kan kita bisa mendiskusikan sesuatu. Jadi bedakan antara diskusi dengan perdebatan, bedakan juga antara apologetika. Yang Kristus Yesus inginkan itu adalah apologetika dan pemberitaan firman Tuhan. Makanya saya suka kalau ada yang mengaku apologet, dia lebih mensyiarkan ajaran tentang Alkitab atau penginjilan. Karena itu adalah tugas semua orang Kristen. Menginjili. Mau seperti apapun kita harus menginjili. Kita harus memberitakan kebenaran ini. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Itulah yang dilakukan teman-teman yang ada di TikTok ini atau di YouTube, di sosial media manapun. Gitu ya. Kita hanya masuk dalam ranah penginjilan atau apologetika. Jadi penginjilan dengan apologetika itu dua hal yang berbeda. Apologetika itu adalah kita menggunakan hak jawab kita atas pertanyaan orang. Itu apologetika. Karena kita harus memberi penjelasan atas iman kita. Dan penginjilan itu adalah fokus kita memberitakan Injil. Tidak lebih dan tidak kurang. Hanya memberitakan kebenaran itu. Jadi hanya dua ini yang diizinkan dalam iman Kristen. Tidak dalam ranah perdebatan. Diskusi boleh, tapi tidak dalam ranah perdebatan. Seperti itu Pak The Kingdom. Oke ya, jadi penonton yang di bawah sudah jelas ya, sudah kita dengarkan bersama-sama dari Bunda Agatha, perbedaannya sangat beda sekali. Jadi buat teman-teman yang Kristen yang di bawah, janganlah, nggak usah naik-naiklah ke room-room mereka itu, karena nggak ada artinya juga. Atau juga nanti yang ada dihujat kan gitu kan. Ya oke lah Bunda Agatha, ya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan memberkati juga bagi rohmu Pak Kingdom, amin. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga, ada yang beberapa support saya, terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.